Indonesia, negara yang kaya akan sumber daya alam, diguncang skandal emas besar-besaran di tahun 2025. Pusat kontroversi ini adalah PT Aneka Tambang, atau Antam, perusahaan tambang milik negara yang bertanggung jawab atas produksi dan distribusi logam mulia. Skandal ini melibatkan produksi dan distribusi ilegal sebanyak 109 ton emas batangan, semuanya bermerek palsu logam mulia Antam. Kabar ini mengejutkan seluruh bangsa, mengikis kepercayaan publik, dan menimbulkan kekhawatiran serius tentang korupsi di perusahaan BUMN. Emas tersebut, meskipun asli, didapatkan dan diproses melalui jalur ilegal, melewati peraturan dan pengawasan ketat industri. Skema rumit ini berlangsung lebih dari 1 dekade dari tahun 2010 hingga 2021, diatur oleh sekelompok pejabat tinggi di Antam yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kekayaan negara. Skandal ini terungkap akibat investigasi teliti yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pengejaran keadilan tanpa henti, mereka mengungkap jaringan korupsi yang mengakar, melibatkan individu-individu kunci di Antam, dan kaki tangan mereka di sektor swasta. Investigasi tersebut mengungkapkan upaya yang disengaja dan sistematis untuk menghindari protokol yang ada, membahayakan integritas operasi Antam, dan mencoreng reputasi sektor pertambangan Indonesia. Skandal emas Antam menjadi pengingat nyata akan bahaya laten korupsi dan dampaknya yang merusak bagi negara berkembang. Ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku etis yang teguh dalam perusahaan BUMN yang bertanggung jawab mengelola sumber daya negara yang tak ternilai. Pemerintah Indonesia, sebagai tanggapan atas krisis ini, berjanji untuk menerapkan reformasi besar-besaran untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kerangka peraturan, dan memulihkan kepercayaan publik di industri pertambangan. Investigasi skandal emas Antam mengungkap konspirasi yang mengakar selama lebih dari 1 dekade. Di balik jaring penipuan yang rumit ini, terdapat 6 mantan general manager dari unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, yang dikenal sebagai UBPPLM. Individu-individu ini, yang dipercaya untuk menjunjung tinggi standar integritas tertinggi, justru memilih untuk mengeksploitasi posisi mereka untuk memperkaya diri. Para pemimpin operasi ini termasuk Tutik Kustiningsih, Herman, Dodi Martimbang, Abdul Hadi Aficiena, Muhammad Abi Anwar, dan Iwan Dahlan, masing-masing memimpin divisi UBPPLM selama periode berbeda antara tahun 2008 dan 2022. Didorong oleh keserakahan dan rasa impunitas, mereka mengatur produksi dan distribusi ilegal 109 ton emas, mengumpulkan kekayaan haram dalam prosesnya. Kaki tangan mereka dalam skema rumit ini meluas ke luar Antam, menjerat 7 individu dari sektor swasta yang bertindak sebagai klien untuk layanan pemurnian dan peleburan emas ilegal. Individu-individu ini, yang sepenuhnya menyadari sifat ilegal dari transaksi mereka, memanfaatkan praktik korupsi di Antam untuk mendapatkan keuntungan besar, yang semakin memicu siklus korupsi. Kolaborasi antara pejabat korup ini dan rekan-rekan mereka di sektor swasta ditandai dengan pengabaian yang terang-terangan terhadap prosedur yang ditetapkan dan ketiadaan uji tuntas. Transaksi bisnis tidak memiliki analisis hukum yang tepat, penilaian risiko tidak ada, dan persetujuan dari Dewan Direksi Antam dilewati sepenuhnya. Protokol kenali pelanggan Anda, yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya, diabaikan secara terang-terangan, menesten kegagalan tatok perlinjan di Antam. Sistem peradilan Indonesia merespons dengan cepat dan tegas terhadap skandal emas Antam, mengakui beratnya pelanggaran dan dampaknya terhadap perekonomian dan reputasi bangsa. 6 mantan general manager, beserta 7 rekan mereka dari sektor swasta, ditangkap dan didakwa dengan pelanggaran terkait korupsi. Dakwaan tersebut diajukan berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membawa hukuman yang signifikan, termasuk penjara dan denda yang besar. Persidangan yang diadakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menarik perhatian bangsa ketika detail rumit skandal tersebut diungkap.
Jaksa penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang meyakinkan, termasuk catatan keuangan, catatan transaksi, dan kesaksian dari para saksi, yang mengungkap kedalaman konspirasi dan tingkat kerugian keuangan yang diderita negara. Para terdakwa, yang menghadapi bukti-bukti yang memberatkan, berusaha mengecilkan peran mereka dan mengalihkan kesalahan kepada orang lain, tetapi argumen mereka gagal meyakinkan pengadilan. Para hakim dalam putusannya menyampaikan pesan tegas bahwa korupsi tidak akan ditoleransi di Indonesia. Keenam mantan general manager dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara yang panjang, berkisar antara 10 hingga 15 tahun, yang menjadi presiden bagi kasus-kasus korupsi di BUMN di masa mendatang. Individu-individu sektor swasta yang terlibat dalam skema tersebut juga menghadapi hukuman berat, dengan hukuman penjara berkisar antara 5 hingga 10 tahun, dan denda besar yang dikenakan untuk memulihkan keuntungan haram mereka. Dampak keuangan dari skandal emas Antam mengguncang perekonomian Indonesia. Perkiraan awal, berdasarkan volume emas yang diproduksi dan didistribusikan secara ilegal, memperkirakan kerugian negara mencapai Rp5,9 kuadriliun, angka yang membuat investor dan pembuat kebijakan merinding. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut dan audit menyeluruh yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, kerugian sebenarnya direvisi menjadi Rp3,3 triliun, setara dengan US$203 juta. Meskipun angka revisi memberikan sedikit penghiburan, kerusakan terjadi. Skandal tersebut mengikis kepercayaan investor terhadap Antam, menyebabkan penurunan harga sahamnya dan menimbulkan kekhawatiran tentang integritas sektor pertambangan Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah dalam upaya mengurangi dampaknya, meluncurkan tinjauan komprehensif atas operasi Antam, dan menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.